saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau baik Tuhan. Kami sembah Engkau, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hati kami tenang dekat padamu. Kami percaya saat kami bertemu dengan Engkau, kami menerima setiap pemulihan, kesembuhan, bahkan kemenangan yang datang daripadamu. Kami percaya Tuhan, saat ini tidak ada kepastian di luar Engkau. Hidup kami hanya bergantung pada Engkau saja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya dan berharap penuh pada Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap persekutuan kami bersama Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Apapun hari-hari ini, saat kami berjalan bersamamu, kami akan memperoleh setiap kemenangan. Tuhan, jadikan kami sebagai seorang murid yang mau dengar-dengaran setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan berikan kami juga hati sebagai hamba, hati yang mau mengerjakan, mau taat, bahkan mau setia dengan Engkau saja. Tuhan, tundukkan pikiran kami sekali lagi Tuhan, di bawah pikiran-Mu. Apapun hari-hari ini yang kami alami, ketakutan demi ketakutan yang terjadi atas kehidupan kami,
Kami percaya hanya dekat padamu kami akan melihat kemenangan. Hanya dekat padamu hati kami tenang dan penuh suka damai sejahtera. Tiba waktunya saat ini Tuhan, kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya, Hamba-Mu berdoa, pengurapan-Mu turun juga atas Ibu Tineke yang akan membawakan kebenaran firman ini. Urapi perkataan Ibu Tineke dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biar setiap firman yang diberitakan Tuhan akan membawa kemenangan buat kami. Tidak ada lagi rasa kekhawatiran, kegelisahan. Kami percaya Tuhan, apa yang dikatakan semua datang daripadamu. Tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada kuasa-kuasa apapun, kuasa jahat, penggulu-penggulu darah apapun, yang memutar-balikan firman-Mu Tuhan. Kami mau bersepakat hati di tempat ini, kami mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus ibadah ini kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami di ibadah kami hari ini. Di awal, tengah, hingga akhirnya nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa kami, ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Ibu Tineke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Caroline. Selamat malam, shalom saudara semua. Ya, shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita udah memasuki awal bulan di bulan Juli ini. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Kalau kita boleh ada di bulan ini semua karena kasih Tuhan. Ya saudara, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita buka di Bilangan 21 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Bilangan 21 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya bacakan saudara. Perikopnya dikatakan judulnya adalah Peperangan Melawan Raja Ok. Melawan Ok, Raja Basan. Ya. Dikatakan demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaeser, mereka merebut segala anak kota Yaeser dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan, lalu Ok Raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei, menjumpai mereka untuk berperang. Ayat yang ke-34 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Ya, saudara, bacaan kita pada malam hari ini itu menceritakan bahwa saat itu bangsa Israel sedang menghadapi ketakutan yang sangat besar, saudara. Ya, karena mereka harus berperang melawan pasukan Basan atau Raja Ok. Ya, kalau kita baca di ayat pasal bilangan-bilangan yang sebelumnya, saudara, Raja Ok ini keturunan raksasa, saudara. Dikatakan aja tempat tidurnya itu panjangnya 9 hasta, ya, lebarnya itu 4 hasta. Jadi bisa diperkirakan bahwa Raja Ok ini besarnya sekitar 2,5 meter. Ya, makanya pantas aja bangsa Israel ini sangat ketakutan ketika menghadapi pasukan dari Basan ini, saudara. Nah, belum lagi ditambah perjalanan bangsa Israel yang di padang gurun itu pasti sangat capek, melelahkan, ya kan? Belum lagi ditambah di padang gurun itu kan panas. Ditambah lagi nih mereka harus menghadapi peperangan demi peperangan dalam perjalanan mereka. Jadi semua itu seperti sesuatu hal yang sangat berat yang dipikul oleh bangsa Israel, dan itu nggak mudah, sangat berat. Makanya bangsa Israel
selalu berpikir, apa kami mampu menang ya? Apa kami bisa mengalahkan mereka ya? Mereka sangat ketakutan, saudara. Nah, saudara, saya boleh bertanya nggak? Siapa di sini yang masih percaya bahwa Tuhan itu baik? Saya boleh lihat tangan-tangannya yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ya, terima kasih saudara. Karena saudara percaya nggak hari-hari ini bahwa sudah banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu baik. Kenapa saudara? Ya karena hari-hari ini kita semua mengalami ketakutan. Ya, apalagi sejak COVID ini tingkatnya semakin naik luar biasa saudara. Semua orang takut, semua pada beli vitamin, ya, semua menaikkan imun tubuh. Semua jaga prokes sungguh-sungguh. Meskipun ada beberapa orang yang bandel juga, saudara. Nggak pernah kemana-mana pakai masker. Ya, ada juga, saudara. Ya, tapi bangsa ini, negeri ini memang sedang mengalami ketakutan yang besar. Ya, makanya sedang digalakkan PPKM sekarang. Di mana-mana sepi. Ibu Caroline telepon saya, Surabaya lockdown. Ya, kenapa, saudara? Kenapa mereka kepada ketakutan? Takut mati, saudara. Ya, padahal saudara kalau emang sudah waktunya mati, ya mati aja. Ya, tapi kalau memang belum waktunya mati, saudara, nggak usah tunggu kena COVID. Kepleset di kamar mandi, yo bisa mati, saudara. Ya, bahkan survei itu membuktikan, ya, tingkat kematian orang yang merokok itu lebih tinggi dari yang kena COVID. Nah, yang saya bingung itu sekarang orang-orang anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan itu justru takut kena virus daripada takut sama Tuhan. Padahal Tuhan yang jelas pegang kendali hidup kita, saudara. Amin. Sama seperti firman yang barusan kita baca ini, saudara. Pada saat itu bangsa Israel menghadapi ketakutan yang sangat menegangkan, ya. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan menguatkan umatnya dan meyakinkan mereka. Dan Musa mengatakan kepada mereka, jangan takut. Ya, Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka ke tangan kita. Berarti Tuhan janji akan berikan kemenangan. Nah, saudara, jadi yang sedang beredar hari-hari ini bukan cuma virusnya, ya, tapi rasa ketakutan yang luar biasa, termasuk yang menghinggapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Coba kita cek saudara, hari-hari ini ketakutan apa yang hari-hari ini saudara alami? Coba saudara renungkan. Adakah ketakutan di dalam hidup saudara hari-hari ini? Apa sih saudara ketakutan terbesar manusia? Apa saudara ketakutan terbesar manusia? Yang tadi saya bilang, takut mati. Ya, kok sama ya saudara ya? Takut mati saudara. Padahal bagian kita hari-hari ini seharusnya apa tuh saudara? Bersiap-siap, berjaga-jaga. Jadi sekalipun kita ini takut mati, tapi kalau memang sudah waktunya mati, ya mati saudara. Ya, takut mati, tapi kalau sudah waktunya ya wis waktunya. Nggak bisa ada yang tawar dan tidak ada yang bisa menahan. Ya, adik saya saudara kecelakaan ketabrak 3 kali. Sampai harus dioperasi dari kepala ujung sini sampai kepala ujung sini dibuka. 3 kali saudara. Dokter bilang nggak mungkin dia ini bisa pulih. Mungkin dia baru bisa ngomong atau bisa duduk itu mungkin 6 bulan. Tapi cuma 1 minggu. Saudara adik saya tuh langsung berdiri sampai dokternya bingung. Ini benar. Karena apa? Belum waktunya saudara. Belum waktunya. Sampai hari ini adik saya masih bekerja di Surabaya. Ya. Jadi saudara kalau memang sudah waktunya, sudah waktunya. Kalau belum waktunya, ya belum waktunya. Ya. Terus yang berikutnya saudara, ketakutan apa lagi yang suka menyerang kita? Takut apa saudara? Takut miskin, saudara. Ya, takut tidak punya uang, ya toh? Semua orang takut miskin. Padahal kita hidup bukan harta yang menentukan, saudara. Ya, saya merasa hari ini saya hidup dalam kelimpahan kok. Ya, tapi itu bukan berarti saya bergelimang harta ya, saudara. Enggak.
Bukan berarti seperti itu. Tapi itu artinya bahwa saya mampu berkata cukup dan mensyukuri dengan apa yang saya miliki. Bu Karolin sering bilang jangan suka lihat gelanggang orang lain. Nggak usah memikirkan apa yang tidak kita miliki. Ya, tetangga punya mobil, tetangga punya rumah besar, dia bisa beli ini, dia bisa beli itu. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur dengan suamimu yang pelit. Ya, bersyukur dengan istrimu yang cerewet. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nggak usah melihat suami tetangga atau istri tetangga, saudara. Amin, saudara. Sekalipun kita punya sedikit tapi dilimpahi dengan ucapan syukur, kita ini sudah jadi orang yang diberkati loh. Amin. Jangan hidup diperbudak sama uang. Memang saudara ya, uang nggak bisa beli segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Ya. Memang uang nggak bisa dibawa mati. Tapi kalau nggak punya uang, bawaannya pengen mati. Ya Tuhan, ampunilah mereka Tuhan. Ya, saudara. Makanya akhirnya orang memutuskan untuk apa? Untuk nyolong, ya, untuk korupsi. Karena takut miskin itu tadi, saudara. Lalu berikutnya lagi, saudara. Ada rasa takut lagi yang berikutnya. Yang terakhir, ketakutan kita itu suka apa, saudara? Takut. Ayo, ada yang bisa tebak nggak nih? Tebak-tebakan. Takut setan, saudara. Bener nggak? Orang itu bisa bela-belain jalan muter dibandingkan lewat rumah angker. Bener nggak? Iya, kenapa? Takut setan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah pelayanan di Lampung. Ya, itu ada saksinya Bu Karolin tuh. Ada Pak Theo juga, ada Pak Irwan. Tapi nggak tahu mereka udah dengar belum ya. Ya, waktu saya pelayanan di Lampung itu saudara ya, kan kita ditinggal di hotel nih saudara ya. Tinggal di hotel. Kemudian waktunya kita selesai pelayanan, kita tidur ya, udah malam nih sudah, udah malam banget. Ya. Tiba-tiba waktu saya naik ke tempat tidur, saya tidur, itu tiba-tiba saya merasakan tempat tidur saya tuh ada yang goyang-goyang. Ada yang goyang-goyangin gitu. Karena saya berasa dia bergoyang-goyang gitu. Tapi saya tuh nggak punya pikiran tuh, ini setan gitu nggak punya pikiran gitu ya. Saya hanya pikir positif, ini kenapa kok goyang-goyang ya? Saya pikir gitu. Apa karena saya kedinginan? Saya masih pikir gitu, saudara. Akhirnya saya coba miring ke kiri. Saya coba, tiba-tiba dia masih goyang-goyang lagi, terus goyang-goyang. Saya coba lagi tidur terlentang, dia goyang-goyang lagi. Tapi saya masih nggak kepikiran gitu. Udah gitu, saya coba terlentang lagi ke sebelah kanan gitu ya. Ternyata masih goyang lagi tempat tidurnya. Di situ saya baru merasa bahwa, wah, ini ada sesuatu yang nggak benar. Karena dia goyang terus. Ya, udah begitu selesai, begitu dia masih goyang-goyang, saudara, tiba-tiba lampu mati. Bayangin saudara ya, itu kira-kira tambah horor nggak itu suasananya? Aduh, bener-bener saudara. Tapi puji Tuhan, saya tidak takut loh saudara. Saya cuma bilang gini ya, saya langsung duduk, ya dari tidur itu saya duduk, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku nih capek. Saya bilang gitu, saya enggak mau perang, ya. Saya enggak mau tengking-tengking setan, saya enggak mau. Saya capek Tuhan habis pelayanan, besok pagi-pagi harus berangkat pelayanan lagi. Ya, jadi saya cuma bilang Tuhan, saya percaya bahwa roh yang ada di dalamku ini besar daripada roh yang ada di dunia ini. Aku percaya malam ini darah Yesus menjagai aku, memberikan aku damai sejahtera, bisa tidur. Amin. Sudah. Langsung saudara tidur nyenyak saya sampai besok. Nah besoknya baru Ibu Karolin apa siapa yang cerita sama saya ya? Ibu yang punya hotel atau gimana itu? Ternyata kamar kita itu yang kita tempati itu dulunya tempat pembuangan mayat-mayat waktu G3 zaman G30 SPKI itu, saudara. Ya. Tapi jangan takut sama setan, saudara, ya. Siapa di sini yang takut sama setan, saudara? Nggak ada, saudara ya. Nggak ada yang ngaku. Ya, nggak usah, saudara. Sekali lagi saya bilang nggak usah takut sama setan. Ya, karena setan itu sudah ngomong saudara, kalau manusia sekarang itu lebih setan daripada setan. Bener nggak? Ya kan? Suaminya selingkuh, nyalahin setan. Chatting-chattingan sama istri orang, sama suami orang, dibilang setan yang salah. Padahal maunya sendiri, bukan salah setannya, ya saudara ya. Ya. Ayo saudara.
jangan takut. Nah, saudara, malam hari ini saya akan kasih tema seperti mungkin saudara sudah lihat. Temanya adalah mengalahkan ketakutan. Ya, kenapa saudara? Kita perlu mengalahkan ketakutan. Ya, kita buka di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Yang pertama, kenapa kita perlu mengalahkan ketakutan? Karena itu bukan dari Tuhan, saudara. Ya, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kita baca di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, amin. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu mengalahkan ketakutan? Karena itu bukan dari Tuhan, saudara. Di sini dikatakan, ya, karena Allah tidak memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, ketakutan bukan dari Tuhan. Makanya kita perlu mengusir itu di dalam nama Yesus. Ya, sebab Tuhan nggak pernah memberikan kita roh ketakutan, dan ketakutan itu adalah roh, saudara. Ya, saudara perlu ingat bahwa ketakutan ini adalah roh, dan kalau dia roh, dia bisa mengikat engkau. Ya, makanya hari-hari ini banyak orang yang terbelenggu dengan ketakutan. Ya, seringkali yang membunuh seseorang itu bukan penyakitnya, saudara, tapi apa? Rasa ketakutannya. Ya. Belum tentu semua orang yang sakit itu mati. Tapi kalau kita diikat oleh roh ketakutan itu, kita bisa langsung mati, saudara. Ya, sakit kepala sedikit, aduh tumor ini. Batuk sedikit, COVID ini. Iya kan? Ketakutan. Semua obat dibeli, vitamin 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, semua dibeli. Ya, semua yang diposting orang-orang di WA, semua gitu. Semua kita lakukan. Ya iya, oke, nggak masalah. Kalau memang ada berkatnya, saudara ya. Kalau memang ada berkatnya, lakukan itu oke-oke aja. Tapi jangan sampai ketakutan itu mengikat engkau, saudara. Ya, kembali saudara, ya, usir ketakutanmu hari-hari ini, karena itu bukan dari Tuhan. Mari kita belajar menerima segala sesuatu yang berasal cuma dari Tuhan. Ya, ingat saudara ya, orang hidup dalam ketakutan itu akan sulit untuk menerima berkat Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan kan bilang, apa yang engkau takutkan itu yang akan menimpa engkau. Karena sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan sesuatu yang kita imani. Ya, benar nggak saudara? Ya, satu kali saya pernah baca, saudara, ada seorang mahasiswa ya, mereka membuat suatu survei gitu. Mereka nggak percaya kalau apa benar sih orang kalau ketakutan tuh bisa mati, kayak gitu. Nah, ternyata mereka membuat survei, mereka praktekkan di teman kampus katanya. Jadi ketika mereka ketemu teman kampus, sebut aja si A ya, si A ini dia selalu ngomong, kamu sakit ya? Kok mukamu pucet? Kok bibirmu pucet? Kok kayaknya kamu lemes gitu. Enggak, saya enggak sakit, katanya si A gitu. Ntar besok ketemu lagi, dia ngomong begitu lagi sama si A. Kayaknya kamu sakit deh. Soalnya kamu kayaknya kelihatan lain. Begitu sampai 1 minggu, saudara. Sampai minggu berikutnya, mereka menemukan bahwa temannya si A ini enggak masuk lagi ke kampus. Ternyata terbukti bahwa temannya ini masuk rumah sakit, saudara. Saya langsung mikir, bener ya. Ternyata ketakutan itu disebarkan oleh seseorang sehingga itu termakan oleh pikiran kita dan masuk ke dalam jiwa kita. Ya, saudara. Jadi ketika ketakutan itu muncul, saudara, tubuh kita itu memproduksi suatu hormon yang merugikan untuk tubuh kita. Makanya saudara jangan takut. Itu bukan dari Tuhan. Melainkan Dia memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang yang suka hidup dalam ketakutan, saudara, nggak akan bisa punya kekuatan. Ya, makanya tentara yang penakut tidak mungkin memenangkan pertempurannya, karena itu berarti mereka sudah kalah sebelum berperang. Ya, mungkin kita bisa ambil contoh dari, kalau saudara masih ingat, ketika Musa mengutus 12 pengintai, saudara, ya, yang 10 orang laporan, wih, orang-orang di sana gede-gede, besar-besar, kuat-kuat. Nggak mungkin kita bisa masuk ke situ, kita bisa pasti mati udah. Ya, itu yang 10 pengintainya. Tapi yang 2 orang pengintai
Yosua dan Kaleb bilang apa? Wih, di sana subur loh. Buahnya besar-besar. Kita pasti bisa masuk ke sana. Enak kalau kita tinggal di sana. Ya, Saudara. Tapi apa yang didengarkan sama bangsa Israel? Yang kata-katanya 10 pengintai itu. Ya, makanya mereka akhirnya ketakutan. Sekalipun kedua pengintai ini sudah berusaha untuk mengingatkan mereka, jangan takut. Tuhan beserta kita. Mudah bagi kita untuk merebut negeri itu. Ya, Saudara, kita pun jangan takut. Amin. Jangan percaya apa yang iblis katakan di dalam pikiran kita dan di dalam hidup kita. Malam ini yang perlu saudara lakukan, bangkitkan imanmu. Ya, percaya sungguh pada pimpinan Tuhan, saudara. Jangan lihat besarnya pergumulanmu, beratnya bebanmu ataupun penyakitmu, ya. Tapi saudara, kita harus mengetahui kepada siapa kita berharap, dengan siapa kita berjalan. Saya rasa itu cukup untuk membuat kita berhenti takut. Amin. Cuma satu ketakutan saudara yang penting bagi hidup saya dan saudara, yaitu takut akan Tuhan. Ya, amin saudara. Cuma ketakutan ini aja saudara yang bisa mengalahkan semua ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, dan anehnya banyak orang Kristen takut waktu nggak punya uang, tapi nggak pernah takut waktu nggak punya hubungan sama Tuhan. Ya, takut kena COVID, nangis-nangis kena COVID. Tapi kalau nggak baca firman, kehilangan Tuhan, nggak pernah tuh nangis, biasa aja. Ya, saudara. Ayo saudara, jangan ketakutanmu itu melebihi rasa takutmu sama Tuhan. Ya, orang yang hidup dalam ketakutan berarti dia sedang tidak mempercayai Tuhan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, orang yang hidup dalam ketakutan berarti dia tidak mempercayai Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya saudara, kenapa kita perlu mengalahkan ketakutan? Karena itu dari setan saudara. Ya, itu ada di Yohanes 8 ayatnya 43 sampai 44. Ya. Dikatakan saudara, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya, dikatakan apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Perhatikan saudara. Sebentar. Di dalam dunia ini saudara ya, hanya ada dua pilihan yang kita ikuti. Yang pertama kalau kita ikut Tuhan, atau yang kedua kalau kita ikut setan. Nah, kalau ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, berarti ketakutan itu berasal dari siapa saudara? Dari setan. Ya, berarti kalau kita hidup dalam ketakutan, berarti kita mempercayai iblis. Ya, dikatakan. Jadi kenapa orang hidup dalam ketakutan? Sebentar saudara ya, saya terima ada yang masuk. Ya, dikatakan, kenapa kita perlu mengalahkan ketakutan? Dikatakan tadi, karena engkau tidak mengerti bahasanya Kristus. Ya kan? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Ya, orang yang hidup dalam ketakutan, ya, mereka itu berarti kurang mempercayai Tuhan dan tidak mengerti kebenaran firman. Ya, kenapa saudara? Karena engkau tidak mau mendengar firman yang benar. Dan kalaupun engkau membaca, kalaupun engkau mendengar firman, engkau tidak menangkapnya. Ya, dikatakan saudara tadi iblis itu bapa dari segala pendusta. Ya, ayat yang keempat, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. Ya. Jadi saudara dikatakan iblis itu bapa dari segala pendusta. Iblis itu bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Yaitu keinginan apa? Untuk kita hidup di dalam ketakutan. Ya, sebab di dalam iblis itu, di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya, berhenti jadi orang Kristen yang suka mempermainkan kebenaran, saudara. Ya, amin, saudara. Jangan memutarbalikkan firman. Ya, karena engkau tidak mengerti firman.
Belum tentu orang baca firman, dia mengerti firman. Karena hari-hari ini banyak orang yang melayani, baca firman, tapi dia juga tetap melakukan dosa. Hati-hati loh saudara. Ya. Satu kali seorang ibu telepon sama saya saudara. Dia menangis ya saudara. Karena apa? Karena dia menyesal telah melakukan sesuatu hal yang tidak baik dalam hidupnya. Dia sudah melakukan kenajisan di dalam hidupnya. Ya, tapi setelah dia dituntun untuk mengerti dan membaca firman Tuhan, dikatakan saya mulai hidup dalam kekudusan. Tolong doakan saya terus. Ya. Beliau bilang begitu. Jujur saudara, saya mendengar seperti itu, saya menangis loh saudara. Menangis karena apa? Karena saya tahu bahwa sorga sedang bersorak. Ya, karena ada satu jiwa yang melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau saudara. Ya, jangan mau kita ditipu sama iblis. Banyak orang Kristen ngomongnya, kita kan dibenarkan karena perbuatan kita kok. Ya, bukan karena perbuatan kita aja, tapi karena kasih karunia kok. Dia bilang gitu. Ya, iya, saya percaya bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia. Tapi waktu kita pertama kali terima Yesus. Perhatikan saudara ya. Sama seperti ketika Tuhan waktu memanggil saya, ya, bukan karena saya benar, tapi justru karena saya dulu hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidaktaatan, ya. Tuhan pungut saya dari sampah, bukan karena saya benar, ya, karena Dia punya kasih karunia itu. Tapi sejak saya mengikut Yesus, saya terima anugerahnya. Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi hiduplah takut dan gentar selama engkau menumpang di dunia ini. Jadi takut akan Tuhan, saudara. Ya, kerjakan keselamatanmu. Mari kita menghargai anugerah yang sudah Tuhan berikan. Ya, jangan dengarkan setan, saudara. Ya, karena setan itu pendusta. Ya, jangan mau saudara ditabur dengan roh-roh ketakutan itu sehingga hidupmu menjadi terbelenggu. Ya, buang semua itu saudara, saya katakan. Buang semua yang menghambat kita untuk percaya sama janji Tuhan. Minta sama Tuhan agar kita diberikan hikmat, kita diberikan pengurapan Roh Kudus supaya kita dapat lebih lagi mengerti kebenaran firman yang kuat. Amin saudara. Ya. Jadi kenapa kita harus mengalahkan ketakutan? Yang pertama, karena itu bukan dari Tuhan, karena itu dari setan. Ya. Dan saya mau ingatkan saudara, jangan biarkan sesuatu yang dari setan itu tinggal di dalam hidupmu. Apalagi dia sampai berkembang, bertumbuh, memamah biak. Jangan saudara. Ya. Apalagi jangan sampai dengan masa pandemi ini saudara ya, kita itu seperti ketakutan sampai akhirnya kita menjadi manusia yang tidak manusiawi lagi. Ya, karena saking ketakutannya. Jadi kita cuek sama sekeliling, kita nggak peduli sama sekeliling. Hati-hati saudara. Jangan sampai ada keluarga kita atau tetangga kita yang mungkin kena COVID, kita nggak peduli saudara. Ya, kita ini manusia Tuhan, saudara. Diciptakan Tuhan itu pakai hati nurani. Ya, kita bukan binatang. Kalau binatang itu nggak punya hati nurani saudara. Ya. Adik saya kena COVID, kakak saya kena COVID, ponakan saya juga kena COVID. Ya, tapi kami masih melakukan apa yang kami bisa, mengirim makanan atau sesuatu atau apa saudara ya. Jangan sampai kita ketakutan sampai akhirnya kita kan juga lagi susah, kita lagi butuh juga kok. Ya kan? Atau kita memiliki ketakutan, aduh jangan sampai ke sana nanti kita kena virus. Ya. Jangan saudara, ya kita harus masih punya hati nurani, ya jangan sampai saudara di dalam masa pandemi ini saudara ya kita cuma jaga kesehatan, tapi kita nggak jaga integritas kita di hadapan Tuhan, ya percuma saudara kita sehat, tapi hidup kita nggak jadi berkat, percuma saudara, ya. Maaf saudara, itu yang di rumah-rumah sakit, dokter-dokter, suster-suster, perawat semua yang meninggal, bagaimana saudara? Saya rasa mereka adalah pahlawan-pahlawan yang perlu diacungi jempol. Kalau mereka boleh memilih, mungkin mereka lebih baik di rumah saja. Takut kena COVID juga, saudara. Tapi kalau mereka di rumah saja, dokter-dokter demo di rumah saja, bagaimana yang merawat orang-orang sakit, saudara? Ya, tapi paling tidak saya merasa
mereka mati tapi berguna. Jadi saya mau bilang di sini, jangan mati sebelum engkau berguna. Ya, jangan mati saudara sebelum engkau bermanfaat. Amin saudara. Lalu bagaimana saudara supaya kita bisa menaklukkan semua ketakutan itu yang ada dalam kehidupan kita? Ya, perhatikan saudara. Kita baca di 1 Samuel 17. Kita baca di 1 Samuel 17. Ayat ke-32 sampai ayat yang ke-36. Sampai ayat 36 dulu saudara. Ya saudara, saya minta untuk yang firman ini, kalau saudara pegang Alkitab atau pegang Alkitab yang ada di HP, kita sama-sama perhatiin ya saudara. Karena saya akan coba kupas dia satu-satu. Ya. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 36. Kenapa kita perlu menaklukkan semua ketakutan yang ada di dalam, bagaimana kita bisa menaklukkan semua ketakutan yang ada dalam hidup kita? Kita mau belajar saudara dari kisah Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Ya, kita melihat kisah Daud waktu dia mengalahkan Goliat. Bagaimana kita mengalahkan ketakutan saudara? Yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Ya, saudara, dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia di sini adalah Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, perhatikan saudara ya, Goliat itu menebar roh ketakutan kepada bangsa Israel. Ya, makanya ketika Goliat muncul, ya, tentara Israel itu semua pada ketakutan, saudara. Ya, jadi saudara, tapi Daud bilang apa, saudara? Dikatakan, jangan apa? Tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, jadi saudara, sebesar apapun masalahmu hari ini, ingatlah saudara bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalan yang kamu miliki saudara. Jadi apa? Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan perkataan yang positif. Daud bilang sama Saul, jangan ada seorang pun yang tawar hati. Ya. Karena ngelihat apa? Goliat yang begitu besar. Tiba-tiba ada seorang anak kecil bocah. Ini ya, kenapa? Saul jadi gak percaya. Saul juga meragukan Daud. Ada anak ingusan saudara ya, datang tiba-tiba sambil bilang, jangan ada yang tawar hati. Ya. Saudara, waktu beberapa tahun lalu ketika Tuhan mengizinkan rumah tangga saya menghadapi suatu tantangan yang besar, ya, saya selalu memperkatakan perkataan firman dan perkataan yang positif dalam pergumulan saya, saudara. Ya, waktu itu sekalipun suami saya belum berubah, saudara, saya selalu memperkatakan perkataan firman. Saya masih ingat, Cik Caroline waktu itu ngomong sama saya, jangan dengarkan dia Kak, itu setan yang ngomong. Ya. Jadi saya setiap hari melihat suami saya atau sedang dalam doa saya selalu perkatakan, Tuhan terima kasih. Saya enggak bilang rumah tangga saya pasti dipulihkan, enggak. Saya malah bilangnya rumah tangga saya sudah dipulihkan. Ya, saya bilang terima kasih Tuhan, suami saya baik, suami saya lemah lembut, suami saya rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan, suami saya enggak pelit, suami saya mengasihi saya, suami saya penuh dengan penguasaan diri. Sampai hari ini saudara, maaf, saya masih catat loh itu saudara kata-kata saya di HP ini, dan sampai hari ini saya tetap mengatakan doa itu dalam setiap doa saya. Ya. Jadi waktu kita percaya, maka Tuhan akan melakukan. Amin saudara. Kalau kita takut, mujizat itu gak akan pernah engkau terima saudara.
Ya, begitu juga saya ketika saya mengalami itu. Ketika saya mengatakan perkataan-perkataan positif itu, suami saya belum berubah loh saudara. Tapi saya memperkatakan itu setiap hari. Ya, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Tuhan memulihkan, bahkan bukan hanya sekedar memulihkan, bahkan dia memberikan berlipat-lipat kebahagiaan di dalam keluarga kami. Amin saudara. Ya. Kita lihat lagi saudara, ayat berikutnya. Dikatakan ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Ya, lihat saudara ya. Karena sudah ketakutan, ya, Saul memperkatakan perkataan yang bukan dari Tuhan. Ya, Saul bilang gini, nggak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, saudara percaya, roh ketakutan itu menular. Ya, waktu suami takut, istri pasti juga ikut takut. Ya, waktu suami istri takut, anak-anakmu pasti juga ikut takut. Ya. Makanya Saul ini kejangkit sama ketakutannya tentara Israel. Tentara-tentara sudah pada takut lihat Goliat. Makanya dia juga ikut takut. Makanya dia bilang ke Daud, nggak mungkin kamu bisa lawan dia. Wong kamu itu penggembala domba, kok mau lawan sama Goliat yang sudah latihan perang terus. Ya. Ya, jadi saudara jangan percaya sama iblis. Kalau kamu takut, perkatakan firman. Amin. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-34. Ya, lihat saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini, ya, saudara perhatikan, hambamu ini. Gimana kita mengalahkan ketakutan kita saudara? Ketika saudara punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ya, itu menjadi modal buat saudara dan saya untuk mempercayai Tuhan. Karena dulu saya pernah mengalami, kalau hari ini Tuhan tolong, besok juga Tuhan tolong. Ada di sini yang tidak pernah ditolong Tuhan? Coba saya ingin tahu, ada yang tidak pernah sama sekali ditolong Tuhan? Enggak ada ya? Berarti semua punya pengalaman ditolong Tuhan. Itu modal kita saudara. Makanya Daud bilang, hambamu ini saudara dikatakan biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, ayat yang ke-35. Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wah, luar biasa loh saudara Daud ini. Ya, singa sama beruang dia kejar, dibunuh sama Daud. Luar biasa loh ini saudara. Selain penggembala, Daud itu punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Ya, jadi semakin banyak saudara dan saya punya pengalaman pribadi, punya banyak persoalan yang kita alami bersama Tuhan dan Tuhan tolong saudara dan saya, ya, itu modal kita saudara untuk tetap mempercayai Tuhan dan tidak meragukan janji-janji Tuhan. Amin. Ya, karena ketika saudara sedang menghadapi yang berat, ingat saudara pengalamanmu sama Tuhan bahwa engkau pernah ditolong Tuhan. Ya, Daud waktu menghadapi singa dan beruang ini saudara ya, ini bukan tantangan yang kecil loh saudara. Daud ini yang anak kecil, anak ingusan, anak kecil, usianya masih belasan saudara, disuruh lawan singa sama beruang. Kalau kita secara pikiran sehat tidak mungkin menang, benar nggak saudara? Nggak mungkin Daud menang saudara. Yang ada dia bisa diterkam sama singa sama beruang. Ya, tapi apa? Daud mengalahkan singa dan beruang. Amin saudara. Ya, kenapa dia bisa mengalahkan? Karena dia bersama Tuhan saudara. Jadi saya mau bilang saudara, saudara pasti sanggup menghadapi apapun yang berat di dalam hidupmu selama engkau mempercayai Tuhan. Amin. Bahkan Daud bilang tadi, aku robek mulutnya, ya, aku tarik janggutnya, aku keluarkan domba dari mulutnya dan aku membunuhnya, ya. Ayat selanjutnya saudara, ayat 36. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu
ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan saudara, waktu setan menipu kita saudara, dia sedang menebar benih-benih ketakutan dalam hidup kita. Dia sedang mencemooh Tuhanmu. Ya, ketika engkau takut, dia sedang mencemooh Tuhanmu. Makanya jangan percaya, perkatakan firman. Daud katakan tadi saudara, nasibnya ini maksudnya singa sama beruang itu akan sama, ya, akan sama dengan singa dan beruang itu. Nasibnya si Goliat itu akan sama dengan singa dan beruang itu. Artinya aku sanggup bunuh dia, aku sanggup kalahkan dia. Daud punya keyakinan kalau Tuhan lebih besar daripada Goliat. Begitu juga kita saudara. Harusnya ketika kita menghadapi yang besar dan ketakutan yang luar biasa dalam hidup kita, hadapi bahwa ketakutan itu tidak berarti. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Amin saudara. Lalu ayat berikutnya saudara, yang ke-37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat saudara, Saul langsung berubah ya saudara perkataannya. Tadi dia bilang, Daud anak ingusan, gak mungkin kamu bisa kalahkan Goliat. Tapi setelah Daud memperkatakan perkataan yang positif, perkataan firman, langsung berubah dia bilang. Dia bilang apa? Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, karena itu saudara ya, saya percaya engkau bisa merubah hidupmu. Engkau bisa merubah keadaanmu, mengubah orang-orang di sekelilingmu. Waktu engkau apa? Waktu engkau datang dengan memperkatakan perkataan firman. Ya. Sekalipun dokter bilang sakitmu itu enggak mungkin sembuh, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Ya. Yang menghalangi saudara dan saya untuk melihat mujizat itu karena ketakutan kita, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saudara saya ingatkan, ya, jangan dengar perkataan iblis yang melemahkan imanmu. Amin saudara. Ya, kita langsung loncat saudara ke ayat yang ke-45. Daud berkata kepada musuhnya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, luar biasa saudara ya. Bagaimana kita mengalahkan ketakutan kita? Yang kedua ini saudara, percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dikatakan tadi, engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, jadi percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus saudara. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat yang keberapa saya lupa saudara, dikatakan kan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis mengaum-ngaum, ya, dia hendak menerkammu. Tapi dikatakan apa? Lawanlah dengan iman. Ya. Lawan dengan imanmu saudara. Datangi, hadapi masalahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena Tuhan menolong orang-orang yang hidupnya berkenan di dalam hatinya. Amin saudara. Kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-47 saudara. Dikatakan, dan supaya, sebentar saudara, ayat yang ke-46 maksud saya. Dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, perhatikan saudara, kalimat terakhir dikatakan supaya
seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kemudian dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Kenapa Tuhan izinkan persoalan dalam hidup saudara dan saya? Perhatikan saudara. Supaya waktu kita ditolong Tuhan, orang lain melihat bahwa Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu hidup, dia sanggup menolong kita, ya. Supaya ketika keluargamu melihat engkau ditolong Tuhan, ya, mereka boleh tahu bahwa Tuhanmu itu berkuasa, bahwa tidak ada yang tidak sanggup dia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Jadi apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Ayat yang terakhir saudara. Kita buka di Amsal 28 ayat yang pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara, ayat ini baru saya dapatkan tadi pagi ketika saya mengikuti ibadah. Dan kebetulan tema dari ibadah di gereja yang saya ikuti itu sama dengan tema yang saya berikan pada malam hari ini. Cuma dia menggunakan kata mengalahkan insecure. Kalau saya pakai bahasa Indonesianya, mengalahkan ketakutan. Ya, dan saya perlu juga sampaikan ini kepada saudara. Dikatakan orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara, makanya kenapa hari-hari ini kita banyak ketakutan ya, padahal kita kayaknya nggak ada yang ngejar. Wong virus ini nggak kelihatan, ya kan? Tapi kita lari. Kita jadi kayak orang fasik. Nggak ada orang yang mengejar tapi lari. Tapi dikatakan tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saya tulis di sini, singa dikatakan bahasa aslinya itu kapir. Ya, artinya kota yang dilindungi tembok berlapis-lapis. Ya, jadi saya ngerti saudara, kenapa orang benar itu tidak boleh takut. Ya, karena kita itu ibaratnya kita itu sedang berada di dalam kota yang temboknya berlapis-lapis, saudara. Ya, kita aman. Temboknya berlapis-lapis, kita dijaga, kita dilindungi. Dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh kasih karunia Tuhan yang tanpa syarat. Kita dilindungi oleh janji-janji Tuhan yang gak pernah gagal, yang tidak terbatas oleh pandemi ini. Kalau Tuhan bilang engkau diberkati sekalipun keadaanmu saat ini gak ideal banget, tapi kalau Tuhan bilang engkau akan diberkati, kau pasti diberkati saudara. Jangan takut saudara, jangan patah hati. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, ketakutan dan iman itu sebenarnya sesuatu yang hampir sama, saudara. Ya, ketakutan dan iman saya bilang itu ada kesamaannya. Sama-sama kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, benar nggak, saudara? Kita takut sebenarnya ketakutan itu belum tentu terjadi juga, ya kan? Kita beriman pun kita juga nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi sama-sama kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Takut ya nggak tahu, beriman juga nggak tahu. Tapi ada bedanya, saudara. Ya, kalau ketakutan itu masalahnya yang kamu hadapi itu kamu percaya bahwa ketakutan itu menghancurkan kamu, benar nggak? Masalah itu akan menghancurkan kamu. Perbedaannya itu. Tapi kalau iman, kamu percaya bahwa di depan sana sedang Tuhan sediakan kemenangan, terobosan, pemulihan, kesembuhan. Itu iman, saudara. Jadi kalau saya mau memilih, saya memilih mau beriman, saudara, sama Tuhan. Ya, saya percaya bahwa di depan sana Tuhan sudah menyediakan kemenangan untuk kita. Jadi malam hari ini, saudara, hanya ini yang mau saya sampaikan bahwa yuk berhenti untuk kita takut yang berlebihan. Tetap kita menjaga prokes, kita tetap menjaga kesehatan, kita menjaga nggak hanya menjaga imun kita, tapi kita menjaga iman kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, hadapi setiap tantangan apapun yang engkau hadapi hari-hari ini. Jangan tawar hati. Ya, kita hadapi bersama Tuhan. Sama seperti Daud, ya. Engkau datang dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Amin, saudara. Ya, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Karolin. Terima kasih Ibu Tineke, terima kasih Pak Romi untuk firman yang hari ini sudah dibagi buat kita semua.
Saya percaya kita semua saat ini menghadapi setiap pertandingan hidup kita masing-masing, gelanggang kita masing-masing. Tapi saya percaya kalau kita hari ini hidup dengan ada hubungan intim dengan Tuhan, kita akan keluar lebih dari pemenang. Jangan melihat keadaan, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ayo kita masuk satu pujian penyembahan sebelum kita berdoa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan sekali, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku.